Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Syamimi dengan NIM 2316030143. Berasal dari MBSE, dosen pengampu Ibu Maisha Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ketiga, yakni catatlah transaksi berikut ke dalam jurnal umum dengan metode perpetual dan metode periodik. Pada soal pertama, 1 Juli 2013, PTA membeli barang dagang secara kredit ke PTC senilai 1.200.000, syarat FOB destination 3/10 N/45 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Maka kita catat pada jurnal umumnya pencatatan metode perpetual persediaan barang dagang sebesar 1.200.000 di debit, kemudian utang dagang sebesar 1.200.000 di kredit. Adapun metode periodiknya, yaitu kita catat pembelian di debit sebesar 1.200.000, kemudian utang dagang di kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya, pada 4 Juli 2013, PTA mengembalikan barang kepada PTC atas pembelian kredit pada tanggal 1 Juli 2013 senilai 200.000. Maka di sini terjadi retur pengembalian barang. Maka kita catatkan pada metode periodik utang dagang di debit sebesar 200.000, kemudian persediaan barang dagang di kredit sebesar 200.000. Adapun pencatatan metode periodiknya, utang dagang di debit sebesar 200.000, retur pembelian di kredit sebesar 200.000. Soal ketiga, 8 Juli 2013. PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTX senilai 12.500.000. Syarat FOB shipping point 2/10 N/30 dengan biaya transportasi sebesar 120.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 7.500.000. Maka jurnal umum pencatatan metode perpetualnya, yakni piutang di debit sebesar 12.500.000, penjualan di kredit sebesar 12.500.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan di debit 7.500.000, persediaan barang dagang di kredit sebesar 7.500.000. Adapun dalam pencatatan metode periodiknya, kita catatkan piutang sebesar 12.500.000 di kredit dan penjualan sebesar 12.500.000 di kredit. Perusahaan tidak membayarkan ongkos angkut karena di sini syarat pembayarannya itu adalah FOB shipping point, di mana yang membayar ongkos angkutnya itu adalah pembeli.
Selanjutnya, pada soal yang keempat, 10 Juli 2013, PTA membayar pelunasan atas pembelian barang dagang PTC tanggal 1 Juli 2013. Jadi, pada soal ini terdapat keterkaitan pada soal pertama pada 1 Juli 2013. Maka kita catatkan dalam metode perpetualnya, yakni pada tanggal 10 Juli 2013, utang dagang kita debit sebesar 1 juta. Karena pada tanggal 1 Juli 2013, PTA membeli barang dagang secara kredit senilai 1.200.000 dan kemudian terjadi retur sebesar 200.000 pada tanggal 4 Juli. Sehingga 1.200.000 dikurangkan dengan 200.000, maka kita dapatkan utang dagang sebesar 1 juta di debit. Kemudian kas di kredit sebesar 970.000 dan persediaan barang dagang sebesar 30.000. Adapun pencatatan metode periodiknya adalah kita catatkan utang dagang di sebelah debit sebesar 1 juta dan kas di debit sebesar 970.000. Kemudian diskon pembelian sebesar 30.000. Jadi, perusahaan mendapatkan diskon dalam biaya transportasi. Mendapatkan diskon atas pembayaran yang dilakukannya selama jangka waktu 10 hari sebesar 3%. Jadi kita tuliskan diskon pembelian sebesar 30.000 di kredit. Selanjutnya, yakni pada tanggal 15 Juli 2013, PTX mengembalikan barang dari pembelian kredit tanggal 8 Juli senilai 1.330.000 untuk harga pokok penjualan sebesar 600.000. Maka di sini terjadi retur. Maka kita catatkan retur penjualan di debit sebesar 1.330.000 di debit, piutang dagang sebesar 1.330.000 di kredit, persediaan barang dagang sebesar 600.000 di debit, dan harga pokok penjualan sebesar 600.000 di kredit. Adapun pencatatan metode periodiknya, kita catatkan retur penjualan di debit sebesar 1.330.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 1.330.000. Selanjutnya, pada 22 Juli 2013, PTA menerima pembayaran dari PTX untuk penjualan tanggal 8 Juli. Jadi, kita catatkan kas di debit sebesar 11.170.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 11.170.000. Selanjutnya, pencatatan metode periodiknya adalah kas di debit sebesar 11.170.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 11.170.000. Selanjutnya,
Pada 23 Juli 2013, PTA menjual barang dagang secara kredit ke PTC senilai 9 juta. Syarat FOB Destination 3/10 N/30 dengan biaya transportasi sebesar 100.000. Harga pokok barang yang dijual sebesar 5 juta. Maka kita catatkan dalam metode perpetualnya, piutang usaha didebit sebesar 9 juta dan penjualan dikredit sebesar 9 juta. Harga pokok penjualan didebit sebesar 5 juta dan persediaan barang dagang dikredit sebesar 5 juta. Kemudian beban angkut penjualan didebit sebesar 100.000 dan kas dikredit sebesar 100.000. Karena PTA menggunakan syarat FOB Destination, di mana penjual yang membayar ongkos angkut. Adapun pencatatan dalam metode periodiknya, yakni piutang usaha didebit sebesar 9 juta, penjualan dikredit sebesar 9 juta. Beban angkut penjualan didebit sebesar 100.000 dan kas dikredit sebesar 100.000. Selanjutnya, soal terakhir. Pada 30 Juli 2013, PTA menerima pelunasan dari PTC untuk penjualan tanggal 23 Juli 2013. Maka kita catatkan kas didebit sebesar 8.730.000 dan potongan pembelian didebit sebesar 270.000. Piutang dagang dikredit sebesar 9 juta. Itu dalam pencatatan metode perpetualnya. Sedangkan dalam metode periodiknya, kita catatkan kas didebit sebesar 8.730.000, potongan pembelian didebit sebesar 270.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 9 juta. Di sini perusahaan mendapatkan potongan pembelian karena mereka membayar dalam jangka waktu 3/10 N/30. Perusahaan mendapatkan diskon sebesar 3%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.